Kompas yang kembali hadir untuk Anda, Saudara. Pemerintah Kota Banjarmasin meminta warganya untuk mengawasi lingkungan mereka, termasuk anggota keluarga, untuk menghindari bahaya mengonsumsi kecubung. Sebelumnya, 2 orang tewas dan 53 lainnya harus dirawat di rumah sakit jiwa setelah mengonsumsi kecubung. Fenomena konsumsi kecubung yang sedang marak menjadi sorotan pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari 53 pasien yang ditangani Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah pasien terbanyak. Warga diminta berperan aktif mengawasi lingkungannya, khususnya anggota keluarga mereka. Pemerintah kota juga mengimbau warga menghindari penggunaan kecubung yang terbukti berdampak pada masalah kesehatan seperti gangguan mental. Dampaknya ini membuat lingkungan tidak kondusif. Ya, akhirnya nanti ada perkelahian karena barang memabukkan segala macam. Nah itu jadi anjuran saya bahwa teman-teman seluruhnya masyarakat kita, mari kita sama-sama mengawasi di lingkungan terdekat kita. Sebelumnya, dalam sepekan terakhir, warga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dibikin resah dengan fenomena mengonsumsi tanaman kecubung. Efeknya, warga yang mengalami kegelisahan, berhalusinasi, hingga tidak sadarkan diri. Akibat mengonsumsi kecubung, sebanyak 53 warga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin. 9 menjalani rawat jalan, sementara lainnya rawat inap. Bahkan 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kalau dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap, dan kalau memang lebih dari 50 kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Indikasi awal pemeriksaan Rumah Sakit Jiwa ini menyatakan pasien bukan hanya mengonsumsi kecubung, namun terindikasi menggabungkan obat-obatan hingga minuman keras sehingga memberikan efek serius bagi pemakainya. Indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada beberapa obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Ada diambil sampel mungkin yang muntah atau apa? Itu kira-kira pasti dilakukan dokter yang sesuai dengan tusinya. Polisi telah melakukan patroli ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi jual beli rokok tembakau yang mengandung kecubung. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi kecubung. Lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan narkotika ataupun obat-obat berbahaya lainnya, termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah Polres Banjarmasin Timur, dan tentunya ke depannya itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dan razia di sana. Pasien yang sudah sadarkan diri hingga harus menjalani terapi rawat jalan untuk menghilangkan zat adiksi secara total selama 2 pekan. Meski sudah sadarkan diri, pasien masih sulit diajak komunikasi saat dimintai keterangan. Kecubung dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk antibakteri, anti kanker, hingga obat bius. Namun kecubung harus diolah dengan cara yang benar dan tepat untuk menghilangkan racun yang dikandungnya. Tim Liputan Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Salsa Imani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salsa, selamat siang. Hingga kini berapa jumlah pasien keracunan kecubung yang masih dirawat? Selamat siang Okta dan saudara, hingga saat ini update korban yang masih ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sendiri masih sama, yaitu ada 47 pasien. Namun dari data yang kami dapatkan memang benar adanya penambahan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarmasin, tetapi kami masih memastikan kembali apakah korban tersebut ini merupakan korban yang benar-benar mengonsumsi buah kecubung atau korban-korban yang sengaja mengonsumsi obat-obatan terlarang, Okta. Ya, Salsa, jadi saat ini bagaimana untuk penanganan kasusnya? Apakah kemungkinan ada unsur pidana dan penetapan tersangka dari kejadian ini? Baik Okta, terkait penanganan maraknya kasus kecubung ini, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan telah melakukan
pendalaman pemeriksaan terhadap korban yang telah sadarkan diri di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, yaitu AR dan S. Hasilnya ternyata dua korban ini mengalami mabuk bukan karena buah kecubung, tetapi mengonsumsi obat tablet putih tanpa merek dan logo. Psikiater konsultan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pun juga menjelaskan bahwa gejala dua korban yang memakan obat ini pun sama dengan gejala korban yang memakan buah kecubung ini. Hingga sekarang tablet putih tanpa merek dan logo ini pun masih belum diketahui pasti apakah ada kandungan buah kecubung di dalamnya. Selain itu, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan pun melakukan penindakan. Dari kesaksian dua korban sebelumnya, menindaklanjuti 4 tersangka pengedar obat putih tanpa merek dan logo ini. Mereka yaitu dengan inisial M, MS, IS, dan SY. Mereka juga mengaku bahwa menjual obat putih ini seharga Rp25.000 per butir. Lalu keempat tersangka ini pun dijerat pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan dengan ancaman penjara 12 tahun penjara. Okta. Ya baik, masih ada pasien yang dirawat di rumah sakit karena mabuk kecubung ini dan polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Salsa Imani melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.